Ini ada orang setiap hari sholatnya depan Ka'bah, sholatnya luar biasa, sholat fardunya, sholat sunnahnya, tahajudnya, bangun malam. Dia mati tidak tobat, membawa hati yang benci dengan keluarga Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Dakhalan nar. Tidak ada guna amalnya, tidak ada guna sholatnya, tidak ada guna puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, para habaib, para sepuh kita, para orang tua kita, Al-Habib Mahmud Bahashim, Al-Habib Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad, Al-Habib Farid Barakbah, dan juga Habib Farid bin Yahya, dua Farid, satu Farid Barakbah, satu Habib Farid bin Yahya, dan juga Habib Fauzi Ba'bud dan para habaib yang lain. Alhamdulillah, berkah kita kumpul dengan para habaib, insyaallah Allah tanamkan dalam hati kita cinta kepada mereka semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga para jamaah yang hadir pada malam hari ini di Masjid An-Nasir dalam rangkaian Maulid Arba'in malam ke berapa? 27. Lama absen soalnya, lupa jadi ya. Alhamdulillah. Bisa digeser nggak tiang ini? Tolong geserkan. Nggak enak lihat ya, tak halang. Nah, nanti urusan Pak Najib ini geser. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali untuk mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan kembali untuk mencintai Nabi Muhammad. Perkumpulan ini sebagai wasilah, sebagai wadah untuk kita kenal Nabi Muhammad, sebagai wadah untuk kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, setiap malam kita diperdengarkan tentang cerita Nabi Muhammad. Setiap malam kita diperdengarkan tentang akhlak Nabi Muhammad. Setiap malam kita diperdengarkan tentang apapun yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab apapun kalau dikaitkan dengan Nabi Muhammad pasti menjadi mulia. Apapun kalau dikaitkan dengan Nabi Muhammad pasti menjadi mulia. Sekalipun sesuatu yang hina, kalau disandarkan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Kata ulama, tidaklah kita lihat seperti kulit kambing. Siapa yang mau daripada kulit kambing dulu dibuang? Kalau sekarang iya dibeli. Dulu dibuang kulit kambing, tidak ada yang mau. Menjadi bangkai, tidak ada yang menggunakannya. Bahkan kalau sudah membusuk kita jijik. Tapi luar biasa, kulit kambing itu akan dielus-elus, akan dicium ketika dia menjadi daripada kulitnya Al-Quran. Kulitnya Al-Quran akan dicium, dipegang, di atas, ditaruh di atas kepala. Kenapa? Karena disandarkan dengan sesuatu yang mulia. Maka pada pertemuan malam hari ini kita mengangkat satu tema, yaitu ancaman bagi orang-orang yang membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin beberapa malam yang lalu kita membawa tema keutamaan mencintai keluarga Nabi, maka malam ini ancaman bagi pembenci keluarga Nabi. Biar seimbang. Biar seimbang. Kita sudah tahu keutamaan, kemuliaan, mari kita mengenal, mengetahui lebih dalam apa daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang tidak suka, bagi orang-orang yang membenci daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam fa shalla wa shama famata wa huwa mubghid li ahli baiti dakhalan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada orang ahli ibadah, ibadahnya luar biasa, bahkan Nabi menggambarkan ibadahnya bainar rukni wal maqam, di depan Ka'bah setiap hari ibadahnya lihat Ka'bah langsung. Kita ini belum tentu setiap hari lihat Ka'bah, betul? Ya, ada rezeki alhamdulillah bisa berangkat, bisa lihat Ka'bah. Ini ada orang setiap hari sholatnya depan Ka'bah. Sholatnya luar biasa, sholat fardunya, sholat sunnahnya, tahajudnya, bangun malamnya. Belum dia puasanya, belum sedekahnya. Pokoknya amal ibadahnya, amal ibadah wali sudah orang ini. Kita kalau ngeliat sekilas, oh wali ini ibadahnya hebat. Tapi kata Nabi, famata huwa mubghid li ahli baiti dakhalan nar. Tapi ketika dia mati, kata Nabi, ternyata orang ini seorang yang membenci daripada keluarga Nabi. Dia mati tidak tobat, membawa hati yang benci dengan keluarga Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Dakhalan nar. Tidak ada guna amalnya, tidak ada guna salatnya, tidak ada guna puasanya. Orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, pasti masuk ke dalam neraka Allah. Wal iyadzu billah min dzalik. Jadi ini ancaman yang serius, ancaman yang luar biasa. Jangan kita main-main terkait dengan keluarga Nabi. Karena Nabi sudah mengingatkan, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. 3 kali Nabi ucapkan, hati-hati kalian terkait dengan keluargaku, hati-hati kalian terkait dengan keluargaku, hati-hati kalian terkait dengan keluargaku. 3 kali diulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, ishtadda ghadabullah ala man adhani fi ahli baiti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan sangat murka. Dalam hadis tersebut dikatakan ishtadda. Ishtadda itu murkanya luar biasa. Allah sangat murka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang menggangguku melalui keturunanku. Apa maksudnya? Mengganggu keluarga Nabi sehingga terganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita mengganggu daripada keluarga Nabi, akan terganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita ini punya anak, punya cucu diganggu orang, naluri seorang ayah walaupun jauh, naluri seorang kakek, naluri seorang nenek itu luar biasa. Melihat daripada anak cucunya diganggu, kita sakit hati. Ya, begitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, Allah sangat murka bagi orang-orang yang mengganggu keluargaku. Karena mengganggu mereka sama dengan menggangguku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis lain juga dikatakan, man abghadana ahlal bait hasyarahullahu yahudiyan wa in qala la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membenci daripada ahlul baitku, barang siapa yang membenci daripada keturunanku, kata Nabi Muhammad, maka kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama orang-orang Yahudi. Wa in qala la ilaha illallah, walaupun pas mati dia ngucap la ilaha illallah, walaupun tadi ibadahnya luar biasa, tapi mati membawa kebencian dengan keluarga Nabi Muhammad, maka di hari kiamat orang ini, kata Nabi, akan dikumpulkan bersama orang-orang Yahudi. Wal iyadzu billah min dzalik. Ada satu hal yang menarik, dan ini doa Nabi Muhammad
Kita tahu doa Nabi itu mustajab, betul? Doa Nabi itu mustajabnya luar biasa. Tapi doanya cukup menarik. Nabi berdoa untuk para pembenci keluarganya. Akan diberikan ganjaran, tetapi ganjarannya mungkin kita semua menginginkannya. Apa doanya? Nabi mengatakan, Allahumma rzuq man abghadani wa ahla baiti kathratul amwal wal iyal. Kata Nabi SAW, ya Allah, orang yang benci kepadaku, orang yang membenci keturunanku, kata Nabi, mudahan orang itu dijadikan orang kaya. Mau kaya enggak, Pak? Mau kaya enggak? Ibu-ibu mau kaya, Bu? Hah? Ini doa Nabi, kalau mau kaya, benci keluargaku, kata Nabi Muhammad. Tapi kaya hanya sebatas di dunia. Tidak ada guna kita di hari kiamat masuk ke dalam neraka. Makanya coba perhatikan, kita bisa lihat orang-orang pembenci keluarga Nabi pasti kaya-kaya hidupnya. Pasti hidupnya enak-enak. Dibuat enak sama Allah biar semakin lalai. Dibuat enak sama Allah biar semakin lupa. Biar dia semakin jauh dari Allah, jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apalagi akhir zaman, kita melihat akhir zaman ini banyak adu domba. Mulai bermunculan kalimat-kalimat sebagai atau ajakan-ajakan untuk membenci keluarga Nabi Muhammad. Hati-hati. Yang bahaya lagi, kadang ajakan itu keluar daripada mulut seorang ustadz, mulut seorang guru yang katanya kiai, justru mengajak membenci keluarga Nabi Muhammad. Harusnya kan yang begini bukan saya yang menyampaikan, ustadz, guru, kiai. Tapi tidak banyak para ustadz, para kiai yang mau menyampaikan hal-hal yang terkait demikian. Padahal kita lihat, kata ulama, lihat bagaimana keluarga Nabi, mereka itu adalah zatnya Nabi Muhammad. Para habaib, para syarifah, dalam diri mereka mengalir dalam diri mereka mengalir darah Nabi Muhammad. Mereka itu memiliki zatnya Nabi Muhammad. Satu kemuliaan yang luar biasa. Para ulama, para ustadz, para guru, para kiai, mereka juga memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan mereka? Mereka diberikan ilmu. Dan ilmu itu adalah sifat. Maka zat dan sifat jauh lebih mulia zat. Dan mereka lupa bahwa ilmu yang mereka dapatkan bersumber dari Nabi Muhammad. Mereka lupa ilmu yang mereka dapatkan datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Ana madinatul ilim wa aliyu babuha. Aku ini kotanya ilmu, kata Nabi Muhammad. Ali pintunya. Kita lihat bagaimana keluarga Nabi itu semua pasti bersambung kepada Sayyidina Ali, bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mau ngambil ilmunya Nabi, tapi keluarga Nabi dimusuhin. Wal iyadzubillah. Zaman sekarang banyak bermunculan yang seperti itu. Jadi kalau kita ketemu ustadz, ketemu guru, ya mengajak kita membenci keluarga Nabi, jangan diikut tinggal orang seperti itu. Tidak manfaat daripada ilmunya. Bahkan naudzubillah, kadang-kadang zaman sekarang bukan hanya saja dibenturkan ustadz dengan Habib, bahkan Habib sama Habib pun dibenturkan. Jadi kalau kita ketemu misalkan, sekalipun Habib ini, kita ketemu Habib ngomong, oh enggak usah deketin Habib itu, enggak usah deketin Habib ini, ngajak benci Habaib, jangan diikutin. Mau dia Habib kah sekalipun, kalau ngajak kita jangan deketin Habib ini, jauhi Habib ini, benci Habib ini, enggak beres, enggak benar, jangan diikuti. Iya, karena anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita untuk mencintai daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab itulah modal, bekal yang akan kita bawa di hari kiamat. Makanya hati-hati kita ini kadang-kadang menyinggung, ya, atau kita membuat perasaan mereka tidak enak. Apalagi kadang-kadang di depan baik, di belakang digibahinnya Habibnya, kadang-kadang dijadihin bahan candaan, jadi bahan omongan. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Nabi? Sab'atun la'anahumullah. Ada 7 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Nabi, al-mubghid li ahli baiti, orang yang benci dengan keluargaku.
Dalam hadis dikatakan ala wa man mata ala bughdi ali Muhammad mata Yahudiyan. Kata Nabi, hati-hati orang kalau mati, ketika mati dia benci dengan keluarga Nabi Muhammad, matinya dalam keadaan Yahudi wal iyadzubillah. Dalam hadis lain dikatakan ala wa man mata ala bughdi ali Muhammad maktub baina ainaihi ayis min rahmatillah. Kata Nabi, barang siapa yang mati dalam keadaan benci dengan keluarga Nabi Muhammad, maka kelak di hari kiamat akan tertulis di antara kedua matanya, di jidatnya sini, di keningnya akan tertulis, kata Nabi, ayis min rahmatillah, putus daripada rahmat Allah. Kira-kira kalau seandainya kita putus daripada rahmat Allah, saya mau tanya, bisa masuk surga nggak, Pak? Bisa masuk surga, Pak? Bu, bisa masuk surga, Bu? Nggak bisa. Sebab semua kita ini masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Dulu ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau ini terkenal, kalau kita cerita ilmu tasawuf, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini terkenal, salah satu ikon ulama besar daripada ilmu tasawuf. Dalam kitabnya beliau mengatakan, wa mimma mannallahu alayya adamu budi li ahli baitin nabi. Kata beliau, salah satu nikmat yang Allah berikan kepadaku, hatiku ini enggak pernah benci dengan keluarga Nabi Muhammad. Wa in adzuni asyaddul adza, sekalipun itu keluarga Nabi menggangguku, kata beliau. Sekalipun mereka mengusikku, sekalipun mereka mencemoohku, memakiku, aku tidak pernah benci dengan mereka. Karena aku sadar, kata Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, apa kata beliau? Kalau aku marah dengan mereka, yang marah itu adalah nafsuku. Kalau aku marah dengan mereka, yang marah itu adalah hawa nafsuku. Sehingga pasti bertentangan dengan keimananku, kata beliau. Bayangkan, ini seorang ulama besar, seorang wali besar. Makanya orang kalau dia benci sama keluarga Nabi, tidak mungkin jadi wali. Sekalipun dia berilmu, sekalipun banyak ilmunya. Dan hati-hati, saya menyampaikan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga diriwayatkan atau dinukil, disebutkan oleh Al-Imam Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya. Kata Al-Imam Zamakhsyari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam ya'rif haqqa ahla baiti, barang siapa, kata Nabi, yang tidak mengetahui hak keluargaku, wal ansar, dan tidak mengetahui hak daripada Ansor, sahabat Nabi Muhammad. Dua Nabi nyebut di sini. Barang siapa yang tidak mengenal hak keluargaku dan hak kaum Ansor, sahabat Nabi. Ya, keluarga Nabi dan sahabat Nabi Muhammad. Artinya tidak memenuhi hak mereka, apalagi sampai membenci mereka, menghina mereka, mencaci mereka, memaki mereka, apalagi berusaha untuk membunuh mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang seperti ini fahuwa ihda min thalath. Orang ini, kata Nabi, pasti salah satu dari 3 golongan. Ini catat baik-baik, kita koreksi, kita bisa saksikan, kita bisa lihat nanti. Kalau ada orang-orang yang membenci keluarga Nabi, mencaci keluarga Nabi, memaki keluarga Nabi, kata Nabi tidak lepas dari 3 golongan. Pertama, imma munafik. Coba cek, pasti kalau enggak dia orang munafik, kata Nabi Muhammad. Kalau dia bukan orang munafik, wa imma li zina, dia anak zina, kata Nabi Muhammad. Bayangkan. Kalau dia bukan orang munafik, dia anak zina. Wa imma li ghairi tahur. Atau kata Nabi, kalau dia bukan orang munafik, bukan juga anak zina, imma li ghairi tahur, ay hamalathu ummuh ala haid. Yang ketiga, kata Nabi, bisa jadi dia orang yang ketika orang tuanya berhubungan badan, sampai lahir benih dia, orang tuanya itu berhubungan badan saat istrinya sedang haid. Kan kita dilarang dalam Islam berhubungan badan dalam keadaan haid. Ini bapaknya hubungan badan dengan istrinya haid. Jadi benih lahir anak nih. Anak ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya membenci keluarga Nabi Muhammad. Jadi tidak lepas dari 3 golongan, dan 3 golongan ini tidak ada golongan-golongan yang baik. Entah dia orang munafik, atau anak zina, atau orang tuanya tadi hubungan saat haid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngomong bukan saya. Ini yang ngomong Nabi Muhammad. Kita cek nanti orang-orang yang membenci Nabi, membenci keluarga Nabi, mencaci maki mereka, menghina mereka. Ya, tidak lepas daripada tiga ini. Makanya
hati-hati. Dan terakhir diceritakan ada satu kisah, dulu ada seorang daripada Khurasan. Khurasan itu satu kota yang ada di Baghdad atau di Iran, daerah Irak atau Iran. Namanya Khurasan. Orang ini setiap kali dia berangkat ibadah haji, setiap kali dia sampai ke kota Madinah, dia itu selalu berbekal bawa duit banyak karena dia orang kaya. Suruh diam. Mau disuruh diam, anak Habib semua yang ribut, ya, bingung jadi. Jadi orang ini bawa duit banyak karena dia seorang kaya. Setiap sampai kota Madinah dia cari Habib-Habib yang tinggal di kota Madinah. Dia bawa duit, semua setiap ketemu Habib dia kasih duit. Setiap ketemu Habib dia kasih duit. Adalah malam ini yang mau begitu? Ada? 1, 2, 3, 4, 10 orang lah. Canda ya, canda. Jadi setiap dia sampai kota Madinah dia bawa duit banyak, setiap ketemu Habib dia kasih. Ada satu orang habaib yang tinggal di kota itu namanya As-Sayyid Thohir namanya, bin Yahya. Bin Yahya nama abahnya, bukan bin Yahya marganya, bukan. As-Sayyid Thohir bin Yahya. Iya. Orang Khurasan ini selalu ngasih Sayyid Thohir ini, dikasih orang ini ya, satu Habib lah dikasih. Tapi lama-lama dia dihasut sama orang-orang lain. Ya mereka-mereka yang membenci daripada keluarga Nabi. Kadang-kadang orang itu punya sifat hasut, kadang-kadang kok Habibnya dihormati, kok Habib dimuliakan, muncul hasut dalam hati orang itu begitu kadang. Jadi ketika ini Habib dikasih duit, muncul rasa hasut daripada yang lain, dia ngomong sama orang Khurasan, orang kaya ini, kamu ngapain sedekah kamu atau hadiah kamu ngasih ke Habib itu tidak ada manfaat. Loh kenapa kok tidak ada manfaat? Iya, itu Habibnya suka maksiat katanya. Duit yang kamu kasih itu pasti digunakan buat maksiat. Tidak ada guna kamu ngasih ke dia. Ya sudah, akhirnya tahun depan dia haji lagi. Dia haji lagi, subhanallah, ketemu Habib yang satu ini dia nggak mau kasih. Habib-habib yang lain dikasih, yang satu ini yang sudah dihasut dari tahun sebelumnya, dia nggak mau kasih. Sampai tahun ketiga dia berangkat haji lagi, karena dia orang kaya, setiap tahun dia haji bawa duit banyak bagi-bagi di kota Madinah. Sebelum berangkat haji di tahun ketiga, di malam harinya dia bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Nabi menegur kepada orang tersebut. Wahai fulan, kata Nabi Muhammad, kenapa kau menghalangi rezeki anakku, kata Nabi Muhammad. Kenapa yang lain kau kasih, yang satu ini nggak mau kau kasih? Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, saya dengar ya bahwa cucumu itu sering maksiat. Duit yang saya kasih dibuat gunakan maksiat. Maka Nabi mengatakan, kalau bahasa sederhananya, kata Nabi, apa urusan kamu? Kamu kalau mau ngasih, ngasih aja. Urusan dia maksiat bukan urusan kamu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buang muka, Nabi tidak mau salaman sama orang tadi. Sampai ketika dia bangun, dia ketakutan, dia menangis. Dia menangis. Ketika dia sampai di kota Madinah, ini dia haji di tahun ketiga. 2 kali dia sudah tidak mau ngasih. Cuman ngasih di tahun pertama. Dia sudah siapkan khusus buat Habib yang dia 2 tahun nggak dia kasih. Dia siapkan 300 dinar. Pertama kali sampai kota Madinah, dia datangin rumah Habib itu. Dia datangi, Habib itu ternyata lagi majelis begini. Orang Masya Allah, tapi karena difitnah tadi. Habibnya lagi majelis, selesai orang ini mendekat, orang Khurasan yang sudah mempersiapkan duitnya, mau ngasih ke Habib. Apa kata Habibnya? Habibnya ini mengatakan kepada orang yang bawa duit tadi, kamu datang sini bawa duit ya, mau ngasih saya ya, katanya. Kaget dia, loh kok tahu Habibnya ini? Kalau seandainya bukan karena Nabi yang nyuruh kamu ke sini, saya nggak bakal terima duit kamu. Jangan kamu pikir saya tidak ada duit, saya banyak duit, katanya. Iya. Karena kalau bukan Nabi yang nyuruh kamu sini, saya nggak bakal terima. Tambah kaget, loh kok tahu Habibnya ini Nabi yang nyuruh dia datang. Akhirnya dia tanya, dia beranikan, wahai Habib, kok kamu tahu saya datang ke sini bawa duit? Kok kamu tahu saya datang ke sini disuruh Nabi? Ini Habibnya cerita, di malam kamu mimpi, saya juga mimpi, katanya. Saya juga mimpi bertemu Nabi Muhammad, dan Nabi mengatakan dia menyuruhmu memberikan saya uang. Makanya saya tahu, kata Habib tadi mengatakan kepada orang Khurasan tadi. Baru akhirnya dia nangis minta maaf kepada Habib tersebut. Iya.
Pelajaran daripada cerita ini, kita ini tadi kadang-kadang pilih-pilih kadang sama habaib. Oh ini saya senang nih, oh ini saya nggak suka nih, oh ini saya begini, macam-macam. Iya, kadang-kadang muncul hasutan daripada orang-orang lain, kita membenci seseorang. Makanya jangan pernah kita membenci, kalaupun kita melihat daripada perbuatan yang tidak baik dari seorang habaib, jangan pandang daripada darah mereka. Jangan pandang diri mereka. Jangan pandang daripada, ya jangan benci dirinya, benci sifatnya boleh. Habib maksiat, kita benci maksiatnya, orangnya jangan. Habib tidak benar, kita benci boleh perbuatan yang tidak benarnya, orangnya jangan. Atau kalau tidak, kita akan masuk dalam ancaman daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka melalui daripada acara-acara seperti ini setiap malam, kita berharap mudah-mudahan insyaallah Allah tanamkan dalam hati kita cinta kepada Nabi dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sempurna daripada iman kita. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan anak-anak kita juga orang-orang yang insyaallah cinta kepada Nabi dan cinta kepada keluarga Nabi, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.